Nanti keluarga mengikuti membaca dalam hati terjemahan dari B dan D. Namun sebelumnya marilah kita nefok bersama-sama. Namo Amitabha. 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 Terus keluarga mengikuti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka dubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. D. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, pada kesempatan pagi ini kami berkumpul mengenang memperingati 49 hari wafatnya Bapak Sujoko Junaidi. Semoga dengan selalu kami iringi doa-doa ini. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, dengan dukungan doa yang kami lakukan ini akan mampu melapangkan jalan arwah belum menuju alam yang lebih berbahagia. Semoga dengan timbunan kebajikan-kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa restu dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini, semoga jalan yang akan ditempuh almarhum Bapak Sujoko Junaidi akan lancar, akan lapang. Juga dengan doa-doa yang telah kami bawakan ini akan mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo
Setelah kita bersama-sama membawakan doa-doa suci, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama diingatkan oleh Sang Buddha tentang jasa, tentang pengorbanan yang pernah diberikan orang tua kepada kita. Dengan selalu ingat jasa dan pengorbanan orang tua kita, sekalipun orang tua telah tiada, semoga tidak pernah melupakan jasa dan pengorbanan dari orang tua itu, dan bertekad dalam kehidupan ini kita ingin menjaga nama baik keluarga, agar nama baik keluarga tetap luhur, tetap baik di mata masyarakat, dengan kita sikap dan mental kita selalu baik. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kebaikan orang tua kepada putra-putrinya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderet jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besar kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati keluarga dari almarhum Bapak Sujoko Junaidi yang hadir pada kesempatan pagi ini dalam rangka peringatan 49 hari wafatnya Bapak Sujoko Junaidi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dalam acara yang singkat ini beberapa buku, beberapa kitab suci sudah kita baca, kita dengar. Yang pertama tadi kita bersama-sama sebelum acara dimulai membaca pesan moral Sang Buddha, yaitu tentang pentingnya keluarga yang ditinggalkan untuk mendukung salah satu anggota keluarga yang telah meninggal, yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa. Disimpulkan dari bacaan yang kita baca pertama tadi, di awal tadi, bahwa orang meninggal
itu juga sangat perlu dukungan kita semua. Kalau semasa hidup keluarga mendukung kehidupan orang tua kita dengan memberi makanan, memberi pakaian, kemudian mengajak rekreasi, setelah meninggal keluarga yang ditinggalkan berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat, yaitu dengan melakukan pelimpahan jasa atau mendoakan leluhur yang telah tiada. Itu adalah salah satu kewajiban dari umat, khususnya umat Buddha, yang dipesankan kepada kita semua, yang ditulis dalam Jika Nikaya 3 halaman 188. Jadi sebagai timbal balik dikatakan oleh Sang Buddha, mereka telah merawat dan mendidiknya, maka ia harus membalas budi dengan merawat mereka. Ia harus membantu menyelesaikan urusan-urusan mereka. Keluarga yang ditinggalkan harus menjaga nama baik keluarga, dan juga seorang anak harus memantaskan diri agar menerima warisan dari orang tua dengan sikap mental yang baik. Dan apabila orang tua telah meninggal, ia harus membuat jasa dan mempersembahkan kepada mereka. Itu esensi dari bacaan kitab suci yang pertama tadi, yaitu diceritakan arwah atau seseorang yang telah meninggal perlu dukungan dari kita. Kemudian yang kedua, kita bersama-sama tadi membaca, melantunkan dari kitab suci, yaitu kitab Sutra Amitabha Buddha. Ya, tentunya sebagian tadi yang kita baca tadi. Di dalam tekad prasetyanya yang ke-18, Buddha Amitabha belum mengatakan, jika aku telah mencapai Anuttara Samnya Sambuddhi, makhluk-makhluk yang berada di dalam 10 penjuru alam, ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisatta akan menjemputnya dalam seketika dapat terlahir di tanah surgaku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samnya Sambuddhi. Diyakini di kalangan umat Buddha, khususnya aliran Mahayana maupun juga Tantra, kitab suci Amitabha ini biasa dibacakan, dibawakan di saat-saat ada orang yang meninggal, baik itu di saat jenazah masih ada maupun di dalam rangka peringatan-peringatan dari seseorang yang telah meninggal. Sutra Amitabha ini dominan dibacakan. Ya. Ada sebuah ilustrasi kenapa Buddha Amitabha atau sutra ini dibacakan, ya. Jadi ketika ada seorang pemuda itu ingin menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tuanya yang telah meninggal, datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, saya mohon bimbingan Sang Buddha agar orang tuaku yang telah meninggal itu bisa masuk surga. Kemudian Sang Buddha membimbingnya. Pemuda ini disuruh membawa minyak dan batu, kemudian dicegurkan di kolam. Kemudian Sang Buddha mengatakan, sekarang undanglah para pemuka-pemuka agama, para rohaniwan agama untuk berdoa agar batu yang tenggelam karena berat tadi bisa terapung, minyak yang ringan tadi bisa tenggelam di dasar kolam atau di dalam air. Silahkan berdoa menurut cara agama masing-masing. Kemudian pemuda ini mengatakan, tidak mungkin Sang Buddha, sekalipun didoakan dengan cara apapun, batu yang berat pasti akan tenggelam di dasar kolam, minyak yang ringan pasti akan terapung di dalam permukaan air. Tidak mungkin. Demikian pula, kata Sang Buddha, kalau ayahmu semasa hidupnya, orang tuamu semasa hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan di alam sengsara. Tapi apabila orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, akan membawanya di alam bahagia atau mengangkatnya di alam bahagia.
Kita tidak tahu secara pasti orang tua kita yang telah meninggal itu berada di alam bawah atau di alam atas, ya, secara pasti tidak tahu. Namun ada sebuah ilustrasi bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air, yaitu ditaruh di perahu atau di kapal. Sesuatu yang berat pun pasti akan berada di permukaan air. Demikian pula pada kesempatan ini melakukan pelimpahan jasa. Kita membawakan doa-doa suci ibaratnya membuat perahu bagi orang tua kita, agar orang tua kita mungkin karena kegelapan di masa hidupnya, kelalaian di masa hidupnya, itu terlahir di alam-alam bawah. Dengan dukungan doa dari keluarga, dari famili, yakinlah itu benar-benar membantu bisa melapangkan jalan yang telah meninggal menuju alam yang lebih berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan tentunya harapan kita semua. Dan itu semua seperti peringatan pembawaan doa-doa ini juga diyakini di kalangan umat Buddha dari umat beragama dimanapun. Dan juga sebagai simbol penghormatan keluarga, perhatian keluarga kepada orang yang telah meninggal, lebih-lebih yang telah meninggal itu adalah keluarga kita, orang tua kita sendiri. Di depan altar, di depan fotonya ditaruh, disajikan beberapa persembahan makanan-makanan yang terpilih, yang lezat, yang enak. Ini sebagai simbol seolah-olah orang tua kita membutuhkan sarana-sarana ini. Yang dipentingkan adalah semangatnya, perhatian kita untuk memberikan perhatian kepada orang tua kita. Semoga dengan perhatian, dengan simpatik dari keluarga yang ditinggalkan dari kita semua, almarhum benar-benar mempunyai kondisi batin yang bahagia, sehingga mengkondisikan, mendorong beliau untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan setelah terlahir di alam surgawi selalu memberikan doa restunya kepada putra-putrinya, kepada cucunya, untuk selalu mendapatkan kekuatan dan selalu bisa memperjuangkan hal-hal yang baik, hal-hal kebajikan-kebajikan. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita mengakhiri